Minggu kemarin gue udah bahas mengenai 5 fakta penting ya mengenai Green Card Lottery. Responnya cukup bagus ya, banyak yang nonton, dan gue juga dapat banyak pertanyaan. Dan sepertinya masih banyak orang-orang yang belum cukup mengerti ya tentang program ini ya kan, Green Card Lottery. Gue dapat banyak pertanyaan ya, dan gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Hopefully bermanfaat. So langsung aja lanjut. Oke, langsung aja yang pertama. Bang, masa berlaku Green Card berapa lama ya? Pada umumnya, Green Card itu masa berlakunya 10 tahun ya. Cuman ada yang namanya conditional acceptance atau conditional approval ya, something like that. Itu masa berlakunya 2 tahun. Conditional acceptance itu maksudnya apa? Jadi kalian dapat Green Card ya, cuman kalian harus memenuhi kondisi gitu. Jadi biasanya ini yang paling umum itu kalau misalnya suami atau istri ya kan, yang sponsor pasangannya. Nah, itu biasanya pasangannya nggak langsung dapat Green Card yang 10 tahun. Biasanya dapat conditional approval dulu selama 2 tahun, ya kan? Setelah 2 tahun, kalau misalnya kalian masih memaintain ya kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan, misalnya make sure 2 tahun tuh masih married, nggak yang kawin kontrak gitu kan, dapat Green Card langsung cerai. Nah, itu baru nanti kalian dapat yang full Green Card, which is 10 tahun gitu. Next. Kalau lagi stay di US dan next di interview, apa wajib datang interview ke Indo atau bisa yang di US? Nah, ini good question ya. Jadi, gue sempat bilang di video yang tentang 5 fakta itu, bahwa kalian bisa apply dimanapun, nggak harus di Indo gitu kan. Jadi, kalau misalnya kalian udah tinggal di US, apapun status kalian apply Green Card Lottery, dan kalian terpilih, ya kan, terseleksi, itu kalian bisa dapat Green Card, interviewnya langsung di US. Nggak perlu pulang ke Indo untuk balik lagi, nggak perlu. Gitu. Jadi, it's really gampang banget, easy banget, ya kan? Jadi, memang diperuntukkan untuk semua orang. Karena emang diperuntukkan untuk semua orang, ya kan? Requirement-nya atau persyaratan sangat gampang. Ada juga yang komen di bawah bahwa chances untuk dapatnya atau kesempatan untuk dapat sangat tipis gitu. Karena ya banyak orang gitu, banyak orang yang apply gitu kan. Next, kalau paspor kita udah expired, apa bisa untuk mendaftarnya, Bang? Apa harus diperbaharui lagi paspornya? Terima kasih. Kalau misalnya kalian punya paspor yang sudah expired, terus kalian apply visa, apply Green Card, apply apapun, gimana officernya mau ngasih visa kalau paspor kalian itu kadaluarsa gitu, expired? Karena kan kalau paspor yang expired itu udah nggak berlaku. Basically sampah gitu kan. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu, ya make sure paspor kalian itu aktif gitu. Ini nggak berlaku untuk Green Card Lottery aja, tapi untuk semua visa gitu. Tetap harus punya paspor yang aktif. Kalau nggak ya kalian nggak bisa dapet gitu. Tapi yang gue lihat ya, tahun ini kalian bisa apply tanpa masukin nomor paspor. Jadi kalau misalnya paspor kalian mati ya, alias expired, kalian kalau mau masukin, daftar aja, karena sepertinya tidak perlu masukin nomor paspor. Kalau misalnya tahun depan kalian terpilih, ya kan, barulah kalian perpanjang paspor, karena pasti akan diminta tuh dokumen-dokumen seperti paspor dan yang lain-lain. Next, yang aku dengar program DV harus ngisi alamat Amerika ya. Kalau gak ada kenalan di sana, bagaimana ya? Apa harus ngisi alamat awal ngasal, terus pas sampai di US sewa tempat online dan minta ganti alamat ke tempat itu? Apa bisa gitu atau adakah cara lain? Thanks sebelumnya di Lukman. Kita perlu masukin alamat Amerika. Tujuannya adalah karena Green Card-nya itu kan akan dikirim, ya kan? Karena kan Green Card bukan yang dikasih secara langsung, mereka harus proses dan mereka harus kirim, dan mereka cuma bisa kirim itu ke alamat di Amerika gitu. Jadi secara singkat, yes, harus punya alamat di Amerika. Tapi kalau misalnya kalian apply-nya di Indo, kalian nggak mungkin dong sewa tempat cuman untuk dapat surat gitu kan, itu kan nggak make sense. Jadi yang paling make sense tuh kalau misalnya kalian punya temen di Amerika, bisa numpang alamat gitu, karena kan cuman tujuannya untuk menerima Green Card-nya aja gitu. Next, benar nggak menurut isu, setelah dapat Green Card Lottery, nanti akan ditanya alamat tujuan di Amerika. Harus punya alamat tujuan yang jelas, alias alamat sponsor. Menurut pengetahuan gue ya, Green Card Lottery itu bukan sponsor, gitu kan. Ini benar-benar kalian apply sendiri, ya kan. Kalian terpilih, ya kan. Kalian memenuhi syarat kalian sendiri, yaitu tamat SMA, dan kalian akan dapat Green Card. Jadi mereka nggak butuh orang yang sponsorin kalian. Ini karena kalian tidak dapat Green Card
berdasarkan sponsor orang lain. Jadi mereka akan nanya alamat itu benar, tapi bukan alamat sponsor, gitu. Karena Green Card Lottery ini tidak berdasarkan dari sponsor. Dan seperti tadi gue bilang ya di pertanyaan sebelumnya, alamat akan ditanya ya, karena mereka akan kirim Green Card itu ke alamat di Amerika. Next, yang terakhir. Yang aku heran dari program DV ini yang terpilih 100.000 dan visa yang diterbitkan cuma 50.000. Berarti US ini profiting 50.000 orang yang gagal terbit visa ini. Green Card Lottery itu diberikan ya kepada 50 orang setiap tahunnya. Bukan berarti semua orang yang apply itu memenuhi persyaratan dan pasti akan dapat. Pasti ada yang di-approve, ada yang ditolak gitu kan. Jadinya kalau misalnya mereka cuma seleksi 50.000, terus suruh 50.000 orang tersebut kirimin dokumen-dokumennya untuk verifikasi, tidak semua dari 50.000 orang ini akan dapat green card gitu kan. Pasti kan ada yang tidak memenuhi syarat, atau misalnya lagi isi paspornya habis, akhirnya diskualifikasi gitu kan. Ada yang mungkin berbohong, kita kan nggak tahu dong informasinya, akhirnya didiskualifikasi. Nah, jadinya mereka secara logika ya, mereka nggak bisa cuma seleksi 50.000. Mereka harus seleksi lebih dari 50.000, ya dong. Sehingga setelah diseleksi, 50.000 benar-benar yang diterbitkan nih green card-nya. Jadi mereka seleksi 100.000 untuk kasih 50.000 orang green card, ya itu make sense gitu. Karena mereka nggak mungkin seleksi 50.000 orang untuk ngasih semuanya ke 50.000. Enggak, mereka nggak bisa dong. Karena tidak semua orang pasti dijamin bakal di-approve, memenuhi syarat, segala macam gitu. Oke guys, itu aja video hari ini. Semoga jawaban-jawaban gua memberikan insight buat kalian. Komen di bawah kalau misalnya gue ada part yang gue salah atau ada yang kurang, ya kan. Again, semua jawaban ini berdasarkan pengetahuan gue. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang benar-benar spesifik, ya kan, atau kurang jelas, bisa langsung tanyakan ke immigration attorney. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.